Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Coba Miss akan cek dulu absen ya, tetapi sebelum absen, Miss pengen Kapten pimpin doa terlebih dahulu. Mangga silakan Kapten. Teman-teman, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ada nanti silakan. Ya, terima kasih. Oke, siapa yang nggak hadir? Coba kita cek di sini ada Mariam. Mariam kemana? Oh, dispen karena 17 Agustus ya, sebentar lagi. Ada berapa orang yang jadi pengibar bendera? 3 orang, siapa saja di kita? Oh, Reni, Mariam, Maya ya. Bisnisnya 2 orang, Reni sama Mariam saja. Ternyata ada Maya juga. Oke, anak-anak, sekarang sudah sekitar pukul 9. Tadi kalian sudah masuk pembelajaran tentang dengan wali kelas kalian. Jadi pengen sekarang Miss akan masuk ke dalam pelajaran produktif. Kita akan masuk ke dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi Miss pengen lihat semangat kalian dulu. Miss pengen mengetes konsentrasi kalian. Boleh berdiri semuanya? Oke, konsentrasinya yaitu nanti sesuatu hal yang Miss bilang kata oke, berarti kalian boleh melakukannya. Tetapi kalau tidak ada kata oke, kalian tidak boleh melakukannya. Paham? Ngerti maksudnya? Oke, kita akan mulai. Pegang pundak. Nah, Torik gak konsen. Oke, pegang telinga. Nah, Sandy gak konsen. Ya. Pegang lutut. Oke. Ini malah masih pegang telinga Nizar itu ya. Pegang pundak temannya. Masih belum konsen juga. Oke, pegang kepala. Oke, pegang lutut. Pegang telinga. Oke, masih belum konsen, kita akan mulai lagi cobain. Perhatikan instruksinya. Sesuatu yang Miss bilang oke, lakukan. Tapi sesuatu yang tidak ada kata oke, jangan dilakukan. Dengarkan instruksinya. Pegang kepala. Pegang kaki. Oke, pegang pundak. Pegang hidung. Oke, pegang mulut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian sudah konsen, boleh duduk kembali. Berarti kalau sudah konsen, Miss akan melanjutkan ke materi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin, Miss itu hari apa ya? Waktu hujan besar itu hari apa ya? Waktu Erik mamahnya nelponan ke Miss, nggak nelponan sih. Erik menghubungi katanya sama teman-temannya pulang nggak tahu jam berapa. Hari apa Erik itu? Hari Senin ya? Hari Senin Selasa? Oh, Selasa. Nah, kebetulan Miss posisinya itu juga karena Miss sebagai guru juga pengen pengen refreshing, pengen jalan-jalan. Jadi Miss kondisinya sedang jalan-jalan nih. Realnya dengan Miss Ri, Miss Dania, sama Miss Lepi. Miss lagi makan-makan, pengen refreshing, pengen makan sushi gitu ya. Boleh kan saya sebagai guru jalan-jalan juga pulang malam gitu ya. Tapi Miss tidak pulang malamnya seperti Erik. Erik mah Miss sudah nyampe ke rumah, Erik masih dicari-cari di grup orang tuanya. Miss Erik, bukan Erik, Sandy awalnya mah. Jo Sandy mamahnya nyariin, Jo mamahnya Erik nge-WA, ini ada di sini. Padahal plot twistnya apa? Erik mah sama Rian, bukan sama Sandy. Gitu, betul Erik? Ya, jadi Sandy gak tahu keberadaannya di mana. Ternyata Sandy konfirmasi bahwa Sandy itu katanya ada kegiatan OSIS. Padahal kepegat hujan di sekolah gitu kemarin teh ya. Nah, pada saat posisi itu Miss juga kondisinya sedang
sedang healing lah istilahnya, healing sedikit ke daerah soreang, makan-makan, pengen makan sushi. Tetapi pada saat Miss masuk ke tempat makannya, ternyata Miss terkejut. Kirain Miss pembayarannya itu bisa cash. Ternyata pembayarannya itu hanya bisa cashless. Tahu cashless apa? Lakukan pembayaran dengan ya QRIS ataupun digital. Nah, pada saat Miss posisi di sana, untungnya karena Miss punya saldo, untungnya bisa makan. Tapi bayangkan kalau seandainya Miss gak punya saldo, pulang malu gitu ya, karena punya muka gitu ya, gak jadi juga gak enak gitu, tapi kondisi lapar. Tapi alhamdulillahnya karena Miss Tepi dan Miss itu selalu menggunakan cashless uangnya, karena menurut Miss menggunakan cashless itu aman. Amannya kenapa? Karena Miss adalah pelupa kan. Kalau uang sudah lupa, ya nggak tahu, Miss nggak bisa kemana-mana. Tapi secara dalam keseharian memang Miss bener anak-anak Miss jarang bawa uang. Kemanapun Miss jarang bawa uang. Karena Miss merasa sudah aman, Miss punya uang digital gitu. Begitupun dengan Miss Tepi. Makanya Bu Sri dan Bu Dania itu sudah tidak aneh kalau saya bilang gak bawa uang, minta uang artinya mereka yang ngasih uang ke Miss ya. Alhamdulillahnya Miss Dania sama Bu Sri itu memang selalu pegang uang cash. Nah, menurut kalian ketika sebuah restoran, Miss kan ke restoran ya istilahnya, walaupun restorannya nggak restoran besar gitu ya, harus menggunakan cashless, berarti pembayarannya harus secara digital atau otomatis. Kenapa sih itu dilakukan? Mempermudah kita sebagai pelanggan, mempermudah juga perusahaannya atau tidak? Mempermudahnya adalah biar proses transaksi itu transparan antara yang punya dengan restorannya. Tapi ada nggak mudorotnya atau istilahnya yang susahnya atau negatifnya dari proses pembayaran otomatis tersebut? Ada nggak menurut kalian? Coba angkat tangan. Coba Aspi apa? Ya. Nah, itu negatifnya ada juga. Kalau kondisi kitanya nggak punya internet, ya kita bingung mau makan, uang ada di saldo atau digital gitu ya. Itu ada negatifnya. Tetapi selebihnya terkait pembayaran otomatis tersebut, kayak QRIS, selain QRIS apalagi aplikasi yang suka digunakan secara digital? Dana, Oppo, apalagi? GoPay, banyak ya. Sekarang dengan berkembangnya zaman itu banyak aplikasi-aplikasi cashless gitu ya. Nah, menurut kalian aplikasi cashless itu sudah masuk ke dalam kecerdasan artifisial nggak atau KA? Kenapa? Karena bisa membantu manusia. Lalu apalagi? Pembayaran secara otomatis atau aplikasinya otomatis gitu ya. Kita tidak perlu bawa barang gitu ya, atau bawa uang, karena semuanya dilakukan secara otomatis atau digital. Dan cashless itu kurang lebih apa coba? Cashless itu seperti manusia yang awalnya pembayaran itu dilakukan oleh kita, langsung transaksi antara pegawainya, kalau kita ke Indomaret mungkin ya, pegawai Indomaret dengan kitanya, tapi sekarang mah dilakukan oleh QR. Itu proses transaksinya. Berarti ada sesuatu hal, pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia dirubah menjadi sebuah mesin atau aplikasi. Itu cirinya dari aplikasi kecerdasan artifisial atau KA. Nah, di sini karena kita posisinya ada di fase F, fase F itu adalah kelas 12 dan alhamdulillahnya SMKKP itu memilih, SMKKP Pasir Jambu itu memilih bahwa matel KKA coding kecerdasan artifisial itu untuk kelas 12. Maka di sini Miss masuknya ke kelas 12 dan elemennya kita akan masuk ke berpikir komputasional gitu. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan terlebih dahulu atau akan memberikan beberapa video untuk kalian.
Ini updatean video AI ya anak-anak. Goodbye all AI. Nah. Hari ini kalian harus Kok gini? tools AI baru. Kedengaran suaranya tidak? Coba kita perhatikan. Dulu ada ChatGPT, sekarang ada Perplexity diganti dengan Blackbox, Jalki diganti dengan Pro. Tanpa AI. Banyak series kan ada Vector AI, Robot diganti Fix AI, dan Gemini diganti Query AI. Gimana? Ada AI yang buat kamu? Oke. Setelah kalian mendengarkan ini, Aku akan langsung kirim linknya. kedengaran suaranya enggak ini tuh? Kedengaran. Setelah barusan pembaharuan tentang AI atau KKA, ternyata aplikasi AI atau KKA itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Cuma famousnya atau terkenalnya adalah tahun sekarang. Nah, coba yang kalian ketahui, AI yang kalian gunakan sehari-hari, AI apa saja atau kecerdasan artifisial apa saja? Kalian menggunakan apa saja? Tadi ChatGPT, 2 Gemini, 3 WhatsApp Meta, ada lagi? Canva AI. Suka menggunakan Canva AI atau kalian membuat Canva dengan desain sendiri atau template orang lain? Desain sendiri, tapi kenyataannya saat ini ada yang namanya Canva AI. Jadi kalian cukup menambahkan sebuah perintah nanti langsung muncul. Gitu. Nah, sekarang Miss juga akan ngasih video lagi satu lagi ke kalian. Di sini kita cek. Nah, di sini. Tersedia di seluruh dunia saat ini. Biasanya yang menunjuk adalah ChatGPT, Grok, dan Gemini. Namun, di antara keempatnya, mana yang paling pintar? ChatGPT dikenal luas karena kemampuannya dalam percakapan alami yang responsif dan mendalam. Bisa muncul dengan analisis data yang mendalam dan akurat. Ideal untuk kebutuhan riset informasi tanpa izin. Menawarkan kekuatan sabar waktu dan memahami konteks secara cepat. Menjadikannya pilihan tepat untuk solusi real time. Ini inovasi terbaru dan mudah. Menggabungkan teknologi yang terakhir untuk menghasilkan output yang maksimal dan relevan. Jadi intinya, setiap AI memiliki jawaban yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi juga untuk percakapan menulis dan membuat konten. Diksi terbaik untuk riset dan analisis data mendalam. Buku dalam respons dan pemahaman tren. Ini AI bisa dengan teknologi terakhir. Nah, kalau ada AI terbaik versi kalian sendiri, bisa dengan teknologi terakhir. Oke. Nah, kalau ada kok nggak bisa berhenti? versi kalian sendiri terakhir. Nah, Oke, nah di sini ada 4 AI yang akan Miss kasih contoh. Di sini sudah kasih penjelasannya. Ada yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu apa? Kebaca tidak? Mencakup, menulis, dan konten. Sedangkan ada yang namanya DeepSeek. DeepSeek itu adalah untuk riset, analisis data yang mendalam. Ada yang namanya Xerox. Ini respon cepat dan pemahaman tren. Ini yang sering kita gunakan merenang gitu ya. Gemini, AI serba bisa dengan teknologi apa ya? Mutakhir atau terbaru gitu. Dari keempat AI ini atau KA ini, aplikasi mana yang sering kalian yang gunakan? ChatGPT. Pernah menggunakan Xerox? Belum pernah. Pernah menggunakan DeepSeek? Belum pernah. Gemini? Belum pernah. Kemungkinan Gemini kalian salah satu penggunanya, tapi kalian tidak sadar menggunakan Gemini. Kalau kalian searching di Google, itu hasil dari Gemini langsung, anak-anak. Ada suka ada rangkumannya di atasnya, itu adalah Gemini langsung. Gitu. Nah, sebelum lanjut ke materi, Miss membahas secara real kecerdasan artifisial itu apa, serta toolsnya apa saja. Barusan Miss sudah menjelaskan sedikit tentang tools KA-nya. Nah, di sini ada lembar aktivitas siswa setelah kalian menonton video. Apakah kalian paham? Apakah kalian pernah menggunakan AI atau belum? Silakan Torik untuk dibagikan satu orang satu ya. Ini boleh dibantu. Oke, silakan kalian kerjakan dulu. Ini perempuan deh atau biar cepat.
Oke, jangan lupa dikasih nama ya terkait lembar aktivitas itu. Di situ adalah asesmen awal di mana barusan Miss menjelaskan tentang apa kehidupan Miss menggunakan AI pada saat Miss jalan-jalan dengan Bu Sri Budania. Lalu Miss menampilkan juga beberapa aplikasi AI-nya. Jadi Miss pengen merefleksi ke kalian. Kalian tahu apakah kalian menggunakan AI atau tidak, dan secara pembahasannya setelah barusan mendengarkan cerita Miss, mendengarkan tools-toolsnya, apakah kalian bisa menanggap KA itu apa? Gitu. Paham? Secara bahasa kalian saja terlebih dahulu. Boleh dikerjakan dulu. Di situ pertanyaan nomor 1 itu adalah ceritakan pengalaman kalian menggunakan teknologi yang otomatis. KA itu kan teknologi yang otomatis. Boleh, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan saja ya, angkat tangan. Kalau yang sudah juga boleh untuk dikumpulkan ke depan. Itu hanya lembar aktivitas untuk mencari tahu pengalaman kalian. Kalian menggunakan aplikasi itu tidak, dan kalian paham atau tidak. Kalau kalian paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Gitu. Kita akan coba nanti menggunakan AI bareng-bareng, menggunakan aplikasi AI bareng-bareng. Oke, setelah kalian mengerjakan itu, Miss juga akan ngasih link Google Form ya, yang berisi tentang kalian paham nggak aplikasi-aplikasi yang ada dalam video tadi. Tadi ada aplikasi apa saja yang munculnya, lalu manfaat aplikasi tersebut untuk apa saja. Sama Miss dikirimkan, nanti kayak seperti ini nih. Nah, di sini. Nanti kalian mengisi Google Form. Google Form-nya adalah terkait lembar aktivitas asesmen formatif gitu ya. Jadi nanti sama Miss dipindahkan ke Google Form. Jadi lebih gampang juga nanti untuk penilaiannya gitu. Sama Miss dikirim ke, bentar cek dulu Google Form-nya. Dikirim ke grup ya. Kita publikasikan dulu. Kok di close?
Ke grup. Oke, nanti boleh langsung mengisi ya yang sudah beraktivitas itu. Oke, sudah selesai anak-anak? Belum? Oke, stop sama Miss kasih waktu. Oke, kalau sudah dikumpulkan saja. Kalian lanjut untuk mengisi Google Form ya. Dikumpulkan saja, Torik. Dibantu untuk dikumpulkan. Ya, kasih nama jangan lupa. Kasih nama ya, jangan lupa nanti pas pembagian Miss ketukar pembagian nilainya. Kasih nama ya, di atasnya kasih nama. Oke, gimana? Semuanya ngalamin nggak menggunakan aplikasi yang otomatis? Ngalamin? Oke, kalau ngalamin, berarti Miss akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan samakan persepsi kalian dengan Miss tentang KA-nya. Mana ya tadi saya lupa. Oh iya. Nah, di sini. Kelihatan tidak? Kelihatan? Sudah dikumpulkan saja, Kapten. Oke. Sudah semuanya ya? Oke. Mengisi Google Form-nya sudah belum? So, cobain isi dulu Google Form karena tadi kalian sudah ini kan sudah nonton beberapa videonya. Coba ada aplikasi apa saja tadi. Yang pertama aplikasi ChatGPT, 2 Jirok, 3 Dipsy, 4 Gemini. Boleh sok diisi. Nanti menurut kalian aplikasi-aplikasi tersebut pemanfaatannya untuk apa saja? Bawa handphone semuanya kan? Belum ketemu ya spidol teh? Belum?
Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut saja ya anak-anak. Oke, mohon perhatiannya. Nanti Miss akan cek hasil kalian, hasilnya seperti apa. Di sini juga kalian sudah ngasih tahu tentang beberapa pengertian KA menurut kalian. Nah, kita akan samakan pemahamannya. Di sini KA itu adalah kecerdasan artifisial, atau mungkin sering kita dengar adalah dengan yang namanya AI. Cuma bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial, atau ada juga yang disebut kecerdasan buatan. Itu sama-sama saja yang namanya AI. Kalian enaknya menggunakan bahasa AI atau KA? AI gitu ya. Cuma karena kita posisinya mapelnya adalah coding dan kecerdasan artifisial, berarti kalian harus sudah otomatis kalau Miss bilang KA itu adalah AI. Nah, di sini kecerdasan artifisial atau AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang dapat berpikir, belajar, bertindak layaknya manusia. Kayak tadi proses transaksi cashless gitu ya. Cashless kan kalau secara manusianya kita kan bertransaksi dengan pegawai restorannya atau dengan kasirnya. Nah, tetapi pada saat ada yang namanya AI dan ada yang namanya transaksi cashless, artinya proses transaksi yang awalnya pembeli dengan kasir itu dirubah menjadi QRIS atau yang namanya cashless. Artinya aplikasi-aplikasi cashless itu sudah termasuk ke dalam kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan kecerdasan artifisial gitu. Nah, di sini AI memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Kayak tadi yang dalam video ada yang namanya ChatGPT. Kalau kita bingung mengambil sebuah keputusan atau kita bingung mana sih yang benar teh, kalian tinggal ceritakan saja ke dalam sebuah prompt atau perintah. Masukkan ke dalam ChatGPT. Tolong bantu saya pilihkan baju atau outfit hari ini. Bagusnya yang mana ya? Keadaan mood saya saat ini sedang gini, sedang gini misalnya. Nah, itu ChatGPT akan mengambil keputusan. Gitu. Jangan sampai dengan teknologi ada yang namanya AI, kecerdasan artifisial, kita malah tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan AI. AI itu buatan manusia loh. Kita kan manusia, masa sih kita tidak memanfaatkan hasil kita sendiri gitu. Walaupun pengembangnya bukan kita, walaupun istilahnya yang menciptakan aplikasi tersebut bukan kita, tapi kita harus memanfaatkan AI lebih baik lagi. Nah, di sini pengenalan suara. Coba aplikasi apa atau tools apa yang ada pengenalan suaranya? Apa? WhatsApp. WhatsApp seperti apa coba? Voice, oke. Ada yang suka lihat, punya adik semuanya di sini? Ada punya adik? Atau punya anak? Bukan, nggak mungkin punya anak ya. Kalian maksudnya punya saudara yang masih kecil? Suka main handphone? Ya, kadang anak-anak lebih pintar menggunakan voice di YouTube ataupun di Google untuk mencari sesuatu. Kadang untuk check out gitu ya, mereka menggunakan voice di TikTok, betul. Nah, itu termasuk ke dalam AI. Sosial media itu sudah ada AI-nya. Dengan adanya pengenalan suara, lalu pengambilan keputusan itu seperti ChatGPT, Gemini membantu kita. Lalu untuk pemecahan masalah pun ada Gemini. Ada pengenalan wajah juga. Pengenalan wajah di mana coba? Aplikasi pengenalan wajah, verifikasi wajah. Di handphone, keamanan, password. Lalu apa lagi? Aplikasi-aplikasi yang memang melakukan transaksi. Itu berarti harus ada yang namanya verifikasi wajah. Itu sudah termasuk ke dalam tools KA.
anak-anak. Nah, di sini dari asisten virtual hingga mobil tanpa pengemudi. Pernah lihat mobil tanpa pengemudi? Nah, itu sudah menggunakan AI. Makanya AI telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mengubah cara kita bekerja, belajar, berinteraksi dengan dunia. Betul, anak-anak, karena secara Miss pernah lihat atau ada FYP bahwa 2030 kemungkinan pekerjaan kita itu akan diambil alih oleh AI atau kecerdasan artifisial. Kita sebagai manusia gimana? Apakah kita nganggur? Jangan. Apakah kita hanya diem saja melihat banyaknya robot yang menggunakan AI? Banyaknya robot yang menggunakan kecerdasan manusia? Gak mungkin kan? Gak mungkin kita jadi pejabat pengangguran Jawa Barat. Gak mungkin gitu ya. Nah, makanya dengan itu kita harus memanfaatkan AI. Tambah skill kalian dengan mengupgrade ilmu-ilmu terkait tools-tools AI. Karena yang namanya tools AI kayak ChatGPT, Gemini, Quillbot, ataupun Canva AI itu ada ilmunya. Gitu ya. Kita coba ke sini. Nah, di sini ada mengenali perangkat tools AI. Di sini ChatGPT membantu siswa bertanya, memahami topik atau mendapatkan ide. Sangat berguna untuk pembelajaran interaktif. Tetapi pada saat tahun 2025 ini, ChatGPT tadi sudah dikalahkan. Gitu. Makanya dengan seiringnya bertambah tahun, teknologi semakin canggih, ChatGPT dan Gemini ini bagi orang-orang yang sudah menggunakan AI ini bukan apa-apa. Gitu. Ya, di sini ada Quillbot. Quillbot ini adalah untuk memfasilitasi penyusunan ulang kalimat. Misalnya, kemarin kalian bikin laporan nih. Kalian bingung kan nyusun kalimatnya? Miss kumaha tuh dah itu bingung, kata yang enaknya kumaha. Nah, kalau kalian sudah mengenal Quillbot, kalian tinggal kopas laporan kalian, nanti akan dirapikan sama Quillbot sesuai dengan tata bahasa yang baku dan lugas. Gitu. Kalian nggak akan pusing. Tapi yang paling wajib adalah literasi ke Bali. Nah, di sini ada Google Colab, di sini juga ada Canva AI sama Bing Image Creator. Nah, kalau kalian ngeh, di sini Miss menggunakan presentasi ini adalah menggunakan yang namanya Gamma AI. Gitu. Lebih canggih lagi dari Canva. Canva mungkin yang kalian ngeh hanya template orang lain dirubah menjadi milik kalian. Tetapi kalau Gamma ini, kalian tinggal menyusun pengen kayak gimana presentasinya, nanti langsung dibuatkan presentasinya. Dari mulai warna, dari mulai tampilan image dan lain-lainnya itu menggunakan Gamma gitu. Nah, sekarang karena kalian sudah mengenal beberapa tool AI, kemarin ini sudah bikin kelompok dengan kalian, ya. Silakan kalian duduk dengan satu kelompoknya. Kemarin 4 orang ya terdirinya. Nah, di sini ada lembar aktivitas siswa terkait asesmen sumatif, ya, terkait asesmen sumatif. Di sini kalian silakan kerjakan berdasarkan kelompok. Boleh duduk dulu dengan kelompoknya, enggak? Sudah duduk dengan kelompoknya belum? Beneran? Coba, Torik dengan siapa aja, Torik? Kemarin Miss lupa. Oke, ini satu kelompok. Rio dengan siapa? Padli dengan siapa kemarin? Nih 4, oke. Kama dengan Piatna ya, ke belakang sama Dani ya. Kemarin teh, nih pegang. Suryana, Jupar, Sandy sama Bayu. Oh, Sandy. Bentar, Miss cari dulu ini. Mana ya, lupa. Oke. Siapa? Bayu, Satrio, Jupar, sama Suryana. Berarti Dias di belakang, Dias. Kelompok belakang. Perempuan kemarin sama siapa? Oke. Ini berlima ya? Oke.
karena nggak masuk sebagian. Oke, anak-anak, silakan kalian cobain. Di sana ada instruksi. Gunakan tools ChatGPT, Gemini, dan Quillbot. Di sana hanya 3 tools saja. Berarti karena kalian 4 orang, 3 orang yang nyobain, 1 orang yang bikin laporannya. Gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Gitu. Nah, silakan kalian gunakan 1 perintah saja di dalam 3 aplikasi ini. Ya. Apa manfaat teknologi KA dalam dunia pendidikan? Sudah kalian masukkan perintah ini, nanti akan muncul hasilnya. Kalau sudah muncul hasilnya, silakan screenshot saja. Gitu. Kalau sudah di screenshot, nanti kalian bikin laporannya seperti di bawah ini. Nama toolsnya apa saja, hasil outputnya nanti ditempelkan. Lalu analisis sama kalian berempat. Bedanya apa sih Gemini dengan ChatGPT? Gitu ya. Terus kalau Quillbot itu untuk apa sih? Gitu. Lalu nanti kalian presentasi atau nanti kasih rekomendasi kepada teman-temannya. Misalnya nanti kelompok Laras, Mamis kata saya mah enakan pakai ChatGPT, tapi kata kelompok Fadli mah enakan pakai Gemini. Kan setiap orang berbeda-beda. Paham? Oke, boleh silakan untuk dikerjakan. Miss izin pakai handphone dulu sebentar ya. Tadi teh Mister lupa handphone yang satu lagi di mana ya? Ada di sana nggak? Oh udah, oh ada. Bisa di bawah handphonenya 2. Oke, bisa menggunakannya? Bisa? Oke, nah sekarang kalau kalian sudah dapat hasilnya, kalian biar kita lebih gampang dan kita bisa memanfaatkan teknologi, gunakan Google Docs. Gitu. Jadi nanti laporannya itu menggunakan Google Docs. Silakan kalian di Play Store saja download Google Docs. Gitu. Nanti kalian masuk email, nanti tempelkan, nanti bagikan linknya untuk presentasi kalian. Gitu. Ya. Ada Google Docs-nya? Ada tidak? Tulis aja Quillbot. Mana coba lihat. Ini Quillbot. Iya. Enggak, Quillbot itu kan hanya untuk mengetes kalimat yang salah saja. Jadi emang hasilnya gitu. Gitu. Oke, anak-anak, Quillbot itu tidak menampilkan kayak seperti ChatGPT atau Gemini ya. Tapi Quillbot itu hanya untuk mengkoreksi kesalahan tata bahasa kalimat kita saja. Gitu. Jadi screenshot saja. Kalau kalian itu boleh tanya juga cara penggunaannya seperti apa, boleh ke Miss, boleh misalnya pengen tanya ke ChatGPT-nya langsung, mangga, silakan.
Sok. Kayak gimana? Ya, pakai itu nanti masuk ke sini. Ya. Ini hasilnya. Ya. Nanti kalau sudah hasilnya, nanti bandingin yang ini mah yang Gemini, kalau yang ChatGPT kayak gimana, nanti kalian presentasi di depan. Gitu, ya. Sudah? Paham tidak? Cobain, sudah? Cobain? Sok, cobain. Sudah dicobain? Apa yang Gemini? Yang Gemini, coba chat with Gemini aja. Nah, nanti perintahnya dimasukkan. Tadi perintahnya apa? Nih, tadi kan ini ChatGPT mana? Siapa yang pegang ChatGPT? Ini hasilnya. So, kopas hasilnya. Masukkan ke dalam Google Doc, gitu. Nah, kalau Gemini pun sama penggunanya. Tinggal perintahnya masukkan ke sini, enter. Gitu, sama. Sudah bisa menggunakan ChatGPT? Sudah? Gemini sudah? Bisa? Paham? Kalau Quillbot sudah? Tidak, sok mana coba yang tidak paham. Paham tidak Quillbot? Ada hasilnya? Ada. Oke, aman. Kelompok ini aman? Mau di screenshot boleh, mau di kopas atau di copy juga boleh. Nanti kita bandingkan hasilnya. Gitu. Jadi kita di sana sudah tertera di live-nya membandingkan hasilnya saja. Bisa kan menggunakan handphone, menggunakan Gemini, ChatGPT bisa kan? Tidak harus menggunakan laptop saja ya. Sudah? Sudah ada hasilnya? Apanya yang harus dibayar? Yang mana? Google Doc. Enggak ah. Coba yang mana? Bukan yang ini, maaf. Yang ini. Mana Google Doc nih? Bentuk aplikasinya mana? Itu mah editor bukan. Google Docs ini. Ya, yang itu. Google Dokumen ya, Google Docs itu. Ya, betul. Google Dokumen ya, Google Docs itu. Google Dokumen. Kalau yang sudah, bagikan. Linknya kirimkan ke Miss. Yang sudah siap presentasi. Ya, mana ininya? Ini kan nama Gemini-nya. Terus hasil outputnya disalin. Misalnya Gemini, lalu analisis perbandingannya apa menurut kalian? Gitu. Lalu kesimpulannya apa? Rekomendasinya yang mana? Itu aja. Nanti dibagikan linknya kirimkan ke Miss. Gitu. Oke, cara buat laporannya bisa? Paham tidak? Di situ sudah ada yang tabel ya. Berarti kalian ikuti langkah-langkahnya. Sudah ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Paham menggunakan Google Dokumennya? Dimasukin aja. Enggak, ini tampilannya di sini apa pertamanya? Nama kelompok.
Ini kelompok laporan, tuliskan di Google Docs. 1, nama toolsnya apa? Berarti jawab di sini nomor 1 tadi menggunakan tools apa saja kalian. Lalu hasilnya boleh di screenshot mangga, boleh di kopas, tapi anak mah di kopas disalin. Jadi ChatGPT hasilnya apa? Lalu Gemini apa? Quillbot apa? Nanti kalian bikin kesimpulannya. Perbandingannya apa menurut kalian antara ChatGPT dan Gemini itu? Gitu. Nanti kelompok kalian ngambil kesimpulan, nanti kasih rekomendasi kalian enak menggunakan Gemini atau ChatGPT. Gitu. Paham? Paham nggak? Sudah nyobain? Bisa? Cara bikin? Ini aplikasi apa? Mana coba? Ini bukan Google Doc itu mah. Bukan Google Doc mah. Searchingnya Google Dokumen di Play Store. Biar enak. Google Dokumen. Oke, ada yang sudah beres? Sudah bisa semuanya? Iya, emang seperti itu. Iya, kalau enak mah di screenshot aja Quillbot mah. Mana yang Quillbotnya cobain? Hasil Quillbotnya mana coba? Oh ini. Nah di sini kan ini Quillbot. Nah ini kan grammar, paragraph. Kalian mau pilih mana? Grammar atau paragraph? Nah back to keyboard. Ini kan grammarnya. Back to keyboard. Mana ini tuh? Nah ini paragraph. Kalau paragraf hasilnya di sini. Nah, apa manfaat lebih enak menggunakan apa manfaat teknologi cloud untuk pendidikan? Nah, ini mah kan gini. Jadi bahasa yang diperbaikinya yang ini, screenshot aja. Gitu penggunaan Quillbot. Iya, betul. Oke, siap presentasi? Oke, untuk presentasinya kemungkinan kita akan bisanya karena waktu tadi Miss waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi kita akan pakai satu kelompok dulu saja. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Karena nanti pertemuan selanjutnya Miss akan membahas tentang etika KKA sama penggunaan toolsnya gitu ya. Toolsnya kayak gimana. Jangan sampai kita menggunakan AI tapi kita tidak tahu etika dan resikonya seperti apa gitu ya. Sudah siap kelompok kelas? So, diskusikan dulu bareng-bareng. Baru sekarang kalian nyobain pakai Google Dokumen? Enak nggak pakai Google Dokumen? Nggak seperti Word kan? Ya, ya itu kalian bisa menggunakan Google Dokumen kalau untuk presentasi, atau kayak seperti Word itu gitu. Boleh kalian kalau bingung bertanya juga ke ChatGPT sama jangan boleh. Nah gitu. Nah, udah paham kan? Laki-laki gimana? Ada yang sudah siap presentasi? Mau presentasi sekarang? Mana coba nomor satunya mana? Oke, Gemini, ChatGPT, oke. Oke, Gemini, oke, Quillbot. Mana Quillbot? Gemini. Quillbot udah dicobain nih? So, cobain. Google. Enggak, di Google aja, di Google ketik Quillbot. Nah, nanti kalian bikin ininya ya, perbandingannya. Perbandingannya apa menurut kelompok kalian? Lalu nanti kesimpulan. Ya, ketiga tersebut dibandingkan. Nanti kesimpulannya apa? Nanti rekomendasi kalian enaknya pakai apa? Nah, cara menggunakan Quillbot, kalian pilihnya untuk apa nih Quillbot itu? Apakah untuk perbaikan paragraf, grammar, atau AI detektor, jadi melihat koreksi,
atau apa, kita coba yang ini aja, paragraph tools. Gitu. Nah, misalnya mau pilih ini, sok tulis ini ya. Try aja. Nah, ini hapus dulu semuanya. Oh, coba hasilnya gimana ya? Betul, paragraf klik. Nah, open. Oh enggak, oh, continue aja di ini. Itu mah harus ngedownload app-nya. Oke. Continue aja. Standar require. Nah, oh itu mah bahasa Inggris kan? Nah, apa mana bahasa Indonesianya? Oh, kamu settingannya bahasa Inggris. Ini harusnya Indonesia settingannya. Coba pilih dulu settingan. Ya, pilih langsung ke Indonesia aja. Bisa langsung ke Indonesia. Nah, ini kecerdasan dan buatan gitu. Jadi ini mah kan ketikan kita. Nah, kalau referensi dari dia mah lebih baik menggunakan kalimatnya yang ini gitu, lebih baku, lebih lugas gitu yang namanya Quillbot mah gitu. Oke, siap? Oke, presentasi dulu. Berubah. Saya salah jalan. Oke. Presentasi kelompok kelas sudah dikirim linknya dibagikan? Coba. Iya. Bisa cara ngebagiinnya? Coba sama Miss dipandu. Apanya? Efektif aja menurut kalian. Menurut kalian apa? Oke, boleh ditulis. Pelajaran apa sudah ini kalian? Proe? Misterina? Misterina? Oke, sebentar. Kita presentasi dulu. Apa? Ya, kita coba satu kelompok dulu presentasinya ya. Karena waktunya sudah habis. Nanti Miss akan kasih kesimpulan dan lain-lain terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Atau ada yang udah siap laki-laki? Dia sudah siap? Mau presentasi? Sorry? Belum. Coba ya. Ini Laras katanya sedang menyimpan untuk ini. Oke, kita bagikan di sini. Dibagikan. Dan di share ini dibagikan loh. Laras only general access-nya berarti mana linknya ini? Linknya dikirim. Coba dikirim ke Miss. Kita coba buka di sini. Sudah? Pakai ini dulu deh. Si ke WA. Sudah dikirim, Laras? Oke. Sudah ya, ini ya muncul ya. Kita coba dulu ininya loading. Oke, Laras sudah kebuka.
Boleh silakan kelompok kelas kalau mau presentasi. Nah, ini adalah penggunaan Google Dokumen. Ini kesinian boleh bagi dua atau oke, sok silahkan untuk presentasi. Ada muncul di bawah ini siapa yang menjadi operatornya satu orang. Kalau seandainya kalian nanti nih saya mah pengen pakai cobain perbedaan antara Canva AI, Gamma AI itu diperbolehkan ya. Tapi nanti laporannya seperti tadi yang ada di dalam lembar aktivitas siswa itu diperbolehkan. Nah, kalau ini mah kelompok Laras mau presentasi, sok menggunakan tools apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu membandingkan tools KA, yaitu ChatGPT, Gemini, sama Quillbot. Hasil dari Gemini yaitu ini hasilnya teknologi. Pertanyaannya apa manfaat teknologi KA dalam dunia pendidikan? Hasilnya teknologi kecerdasan buatan AI membawa banyak manfaat transformatif dalam dunia pendidikan baik bagi siswa maupun guru. AI membuat proses belajar menjadi lebih efisien, personal, dan interaktif. Barusan dari Gemini ya? Oke, dari ChatGPT-nya. Nah, itu ke bawah, oke. Pembelajaran yang dipersonalisasi, kedua otomatisasi tugas administratif, ketiga akses pendidikan lebih luas, empat asisten virtual 24 jam, tujuh lima analisis data untuk meningkatkan pembelajaran, enam pembelajaran bahasa yang lebih. Oke, berarti barusan ChatGPT ya? Oke, ChatGPT barusan. Nah, ini adalah Quillbot. Oke, so ke bawah lagi katanya. Oke, nah itu. Nah, di sini. Coba Quillbot, takutnya anak-anak baru tahu Quillbot, baru tahu? Oke, coba. Kalau itu cuma buat membenarkan suatu kata aja biar lebih enak dibaca. Oke, dari awalnya apa kalimatnya? Coba dari ke atas, Mir. Ya, yang awalnya apa keuntungan teknologi KA dalam pendidikan dikoreksi nih sama Quillbot menjadi hasilnya apa? Apa manfaat teknologi KA untuk pendidikan? Itu Quillbot. Oke, coba silakan dilanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada analisis perbandingan antar tools. Saya membandingkan isi, gaya bahasa, struktur, dan keakuratan. ChatGPT isinya lebih lengkap, seimbang antar positif dan negatif. Gemini cukup informatif, Quillbot singkat dan kurang mendalam. Selanjutnya ChatGPT memiliki gaya bahasa formal dan mudah dipahami. Gemini informal namun jelas, Quillbot sangat singkat. Oke, sampai sini lagi ya. Berarti ChatGPT mah tadi isinya lebih lengkap ya. Kalau Gemini apa? Cukup informatif. Ya, Gemini cukup informatif. Kalau Quillbot mah akurat tapi terlalu pendek gitu. Oke, kesimpulannya apa? Kalian rekomendasinya? Digunakan oleh siswa karena obat yang lengkap dan singkat. Gaya bahasanya mudah dipahami. Selesai presentasi dan soal. Oke, berarti kalian lebih memilih ChatGPT. Oke,
Itu rekomendasi dari kelompok Laras. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, anak-anak, boleh duduk dulu, silakan. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita akan nanti bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar apa itu KA. Tadi KA apa? Kecerdasan artifisial. Di mana? Apa? Cara berpikir manusia itu dituangkan, intinya gitu ya, dituangkan ke dalam sebuah tools atau mesin. Nanti akan lebih panjang lagi nanti pembuatan mesinnya, pembuatan codingnya, dan lain-lainnya. Kenapa? Supaya kita sebagai manusia tidak hanya menggunakan AI saja, tapi kita bisa membuatnya juga. Gitu ya. Nah, tadi Laras juga sudah mencoba membandingkan 3 tools ChatGPT, kelompok Laras. Begitupun dengan kalian sudah mencobanya? Sudah, tetapi karena waktunya sudah habis, berarti presentasinya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas KA itu ada di bidang apa saja sih? Di bidang rumah sakit apa saja KA-nya? Lalu pendidikan apa saja KA-nya? Gitu ya. Lalu nanti kita juga akan membahas etikanya seperti apa. Itu saja dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone let's say thank you. Sama-sama.